Dongeng Bahasa Indonesia. Musim dingin abadi. Suatu ketika, jauh di kaki bukit, di sebuah desa pertanian yang sederhana, hiduplah seorang gadis muda periang bernama Elsa. Dia tinggal bersama keluarga angkatnya, tapi Elsa tidak tahu itu. Ayah, lihat kumis kita. Tebal, keriting, dan besar. Baiklah, kalian berdua, pergilah sekarang. Ibu, apakah aneh bahwa rambutku berbeda dari rambutmu? Oh, apa? Mu apa? Rambutmu luar biasa. Ini bukan hanya rambutnya. Kalian juga memiliki bintik-bintik, sementara aku tidak punya. Kulitku juga lebih pucat. Elsa, jangan khawatir tentang itu. Kau adalah putri kami dan kami mencintaimu. Bukankah itu cukup? Ayah sudah menyiapkan roti panggang, keju, dan kacang. Tapi aku ingin. Keju dan madu. Keju dan madu. Ini enak. Aku masih tidak mengerti bagaimana mereka tidak menyukainya. Elsa selalu merasa ada sesuatu yang salah dalam hidupnya, tetapi tidak pernah bisa memahaminya. Suatu hari yang cerah, Elsa memutuskan untuk berjalan-jalan ke atas bukit. Wah, indah sekali di sini. Bunganya sangat cantik. Jika aku kumpulkan beberapa dan berikan pada ibu, dia akan bisa menjualnya dan menghasilkan banyak uang. Namun, saat mengumpulkan bunga, ketertarikannya membutakan dia sehingga dia tidak tahu sudah berapa dalam dia di hutan. Mataharinya begitu hangat. Aku hanya ingin istirahat sebentar di sini. Elsa tidur nyenyak sampai matahari terbenam dan dia terbangun dengan kaget. Tidak. Lebih baik aku cepat pulang sekarang. Namun dia tidak bisa melihat dalam kegelapan dan pergi lebih dalam ke hutan di mana angin terasa sedingin es. Tempat apa ini? Aku harus cepat keluar dari sini. Tapi angin kencang hanya menyesatkannya. Elsa putus asa mencari tempat untuk berlindung. Ke sana. Aku harus cepat-cepat. Halo? Saat matanya tertutup, pintu terbuka dan bayangan tinggi membayangi dirinya. Tolong aku. Keesokan paginya, Elsa terbangun dan mendapati dirinya berada di ranjang yang hangat dan juga mewah. Di mana aku ini? Oh, iya. Aku datang ke sini tadi malam. Elsa senang menemukan makanan hangat di sisinya dan memakannya dengan lahap. Dia memperhatikan bahwa ruangan itu meskipun berdebu memiliki perabotan yang bagus. Lebih baik aku pergi mencari pria itu. Dia berjalan keluar ruangan dan menemukan pria itu sedang duduk menghadapi api yang menderu-deru. Kau bangun? Iya. Terima kasih telah membantuku tadi malam. Karena kau baik-baik saja, kau harus pulang. Orang tuamu pasti khawatir. Ya ampun. Apa kau baik-baik saja? Pergilah. Saat dia meninggalkan rumah asing itu, dia merasa angin sekarang lebih lembut. Dia menatap heran pada pepohonan beku dan salju putih. Aneh sekali. Saat ini kita sedang berada di musim semi dan hutannya sangat hijau. Tapi bagaimana musim dingin di bagian yang satu ini? Dia segera keluar dari bagian hutan yang membeku. Elsa! Elsa! Apa kau di sana? Ibu? Ayah?
Elsa, kami sangat khawatir. Kenapa kau datang ke hutan ini? Aku bermaksud pergi memetik bunga untukmu dan mungkin bisa mendapatkan uang, tapi aku tersesat dan tertidur di bawah pohon. Aku minta maaf. Oh, sayang. Tidak apa-apa. Kami tidak membutuhkan uang kalau itu membuat kami kehilanganmu. Kau tidak boleh datang ke sini lagi. Elsa mengangguk tetapi tidak memberitahu orang tuanya tentang pertemuan anehnya dan pulang dengan bingung. Keesokan harinya dia terus memikirkannya. Pria itu baik padaku, tapi dia tampak seperti sakit parah. Haruskah aku memeriksanya? Ayah sedang sibuk di ladang, ibu sedang menjaga bayi, dan mereka akan pulang larut malam. Tim dan Ben selalu bermain sampai matahari terbenam, jadi aku rasa aku akan pergi. Dia berlari ke atas bukit dan berjuang melewati angin yang sedingin es. Elsa mengetuk pintu dengan penuh harap. Hai, aku gadis dari... Apa yang kau inginkan? Untuk berterima kasih untuk... Kau sudah melakukannya kemarin. Sampai jumpa. Tunggu. Jangan tinggalkan aku begitu saja di sini. Apa kau tinggal sendiri? Oh, ya ampun. Ini minumlah. Kau masih di sini? Apa ini? Sup. Untuk menyembuhkan flumu itu. Tolong, minumlah sedikit. Pria itu melihat supnya. Dia benar-benar sakit dan cairan hangat sangat menggodanya. Ini lezat sekali. Elsa sangat senang dan mengobrol dengan ramah sementara pria itu diam-diam makan. Mendengarkan obrolannya yang seru dengan cemberut di wajahnya. Aku harus pergi, Tuan... Alfred. Oh, baiklah. Tuan Alfred, aku akan datang lagi besok. Tapi kenapa? Dah. Elsa tersenyum gembira dan bergegas untuk pulang agar tiba di rumah sebelum keluarganya. Dengan cara ini, dia akan mengunjungi Tuan Alfred setiap hari. Dia merasakan perasaan puas yang aneh setiap kali dia bersamanya. Tuan Alfred awalnya mencoba mengabaikannya, tetapi kemudian dia merasa dirinya senang dengan kehadiran Elsa. Akhirnya, dia mulai menunjukkan dan mengajarinya hal-hal baru dan luar biasa dan membaca cerita-cerita indah dari buku-bukunya. Aku ingin memberimu sesuatu. Dia masuk dan kembali dengan nampan berisi makanan yang lezat. Ini adalah sesuatu yang aku suka. Roti panggang dengan keju kambing dan madu. Oh, aku juga menyukai itu. Tidak seorang pun di keluargaku yang menyukainya. Tuan Alfred dan Elsa segera menjadi dekat dan ikatan yang kuat mulai terbentuk di antara mereka. Dan kemudian 2 tahun berlalu dan Elsa berusia 18 tahun. Suatu hari, serangan hama yang mengerikan menghancurkan semua ladang di desa Elsa. Bagaimana kita menanam tanaman lagi? Kita akan membutuhkan benih baru segera. Tapi kita tidak punya uang untuk membelinya. Dalam kunjungannya hari itu, Elsa menceritakan kepada Tuan Alfred tentang bencana tersebut. Dengan sedikit makanan, beberapa orang bahkan akan kelaparan. Dia melihat wajah sedih Elsa dan meninggalkan ruangan. Ini... Apa? Itu penuh dengan koin emas dan juga perhiasan. Elsa, berikan ini ke petani tapi dengan diam-diam. Ini seharusnya cukup bagi mereka untuk menyelamatkan tanaman mereka. Elsa meski terkejut menyetujui permintaannya. Dia membagi koin ke dalam tas terpisah, meninggalkannya di depan pintu rumah petani. Petani itu sangat tercengang. Tuan Alfred, aku sudah melakukannya dan para petani merasa sangat senang. Terima kasih, Elsa. Aku yakin bahkan istriku akan senang. Istrimu? Dia tersenyum sedikit keheranan. Aku akan menceritakan sebuah kisah. Dahulu kala aku adalah orang kaya, tapi dingin dan juga serakah. Istriku tercinta, Olivia, berhati emas. Tapi aku tidak pernah mendengarkan nasihatnya.
Suatu malam tahun baru, kami semua merayakannya dengan tamu di rumah. Anggaplah ini seperti di rumah sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Hah? Apa? Aku mohon, aku hanya ingin tempat berteduh dan juga makan malam yang hangat untuk malam ini. Pergi, kau menghancurkan acaraku. Aku mohon sayang, dia lapar dan juga kedinginan. Ayo bantu dia. Pokoknya tidak. Pergilah. Pada saat itu, angin bertiup lebih kencang dan wanita tua itu berubah menjadi peri. Kau sungguh berhati dingin seperti es. Namun istrimu itu berhati sangat baik. Kau tidak pantas mendapatkan cintanya, dan kau tidak pantas mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Aku mengutukmu untuk kehidupan musim dingin yang kekal, dan istrimu akan tertidur dalam waktu yang lama. Setelah kau benar-benar menyesali perbuatan jahatmu itu, maka dia baru akan bangun. Dan ketahuilah ini, kebenaran yang tersembunyi akan terungkap dengan sendirinya ketika kutukan itu bisa dipatahkan. Dan dengan demikian, embun beku mengguyur negeri kami seperti gelombang beku. Oh, tidak. Bayi kesayanganku, ambil dia dari sini. Rawatlah dia, aku mohon. Segera, dia tertidur dengan sangat lelap dan bayiku. Aku telah mencarinya tapi tidak pernah dapat menemukannya. Oh, itu sungguh menyedihkan. Kau pasti bukan orang yang jahat. Kau sebenarnya memiliki hati yang baik. Istrimu pasti akan bangun. Bolehkah aku melihatnya? Ketika mereka memasuki ruang es, Elsa melihat seorang wanita cantik, damai dan tenang saat dia tidur di dalam peti es. Ini Olivia. Oliviaku tersayang, aku sangat menyesal atas kelakuanku. Aku menyesali semua perilaku burukku. Dan Elsa di sini telah mengajariku betapa indahnya cinta dan kebaikan. Seandainya kau dapat bangun. Oh. Hah? Mantra itu akhirnya hilang, mencairkan semua embun beku dari hutan. Bunga bermekaran dengan anggun di seluruh rumah yang sekarang menjadi hangat. Alfred? Olivia, kau sudah bangun? Di mana kita ini? Alfred di sela-sela air matanya menjelaskan semua yang telah terjadi, dan Olivia perlahan teringat tentang kutukan itu. Apakah itu putri kita? Tidak, itu Elsa. Dia seorang gadis kecil yang baik yang telah berkunjung selama 2 tahun ini. Tapi 3 titik coklat kecil di rahangnya, lihatlah, itu seperti milikku. Apa? Tapi, kenapa aku tidak melihat itu? Oh. Kebenaran yang tersembunyi akan terungkap dengan sendirinya ketika kutukan itu bisa dipatahkan. Tiba-tiba, Elsa mendengar suara ibunya. Elsa! Elsa! Ibu, aku di sini. Oh, Elsa, aku bilang jangan datang ke sini lagi. Madam Olivia? Oh, Ellie. Kedua wanita itu menangis ketika mereka melihat satu sama lain dan Elsa berdiri di sana dengan sangat bingung. Oh, bagaimana kau bisa tahu ibuku? Oh, Elsa, tahukah kau sebenarnya Madam Olivia itu adalah orang tua kandungmu. Mereka adalah kedua orang tua kandungmu. Apa? Aku membawamu pergi bertahun-tahun yang lalu untuk keselamatanmu sendiri, tapi aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Tapi kami sangat mencintaimu seperti putri kami sendiri. Oh, aku tahu. Elsa menangis dan memeluk Ellie. Elsa? Ayah, ibu. Oh, putri kesayanganku. Maka Elsa mulai tinggal bersama keluarga aslinya.
Dan tentu saja dia sering mengunjungi Ellie, George, dan si kembar dan selalu menyayangi mereka. Dan dia bahagia akhirnya menemukan tempat di mana dia seharusnya berada.